Untuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, intinya adalah saya ingin sharing sesuai dengan judulnya, yaitu bagaimana kita memperbaiki academic experience melalui digital collaborative learning ecosystem. Nah, ini kan tulisannya ekosistem kalau bahasa Indonesia ya. Nah, cuman Eko yang boleh ngomong ekosistem ya, karena namanya ekosistem. Nah, kalau Pak Poni kan Poni sistem, saya ekosistem. Jadi pas nih saya yang ngomong teman-teman sekalian ya. Oke, begini ceritanya bahwa seperti disampaikan tadi, kita sudah masuk ke sebuah era baru. Saya mengatakan pendidikan Indonesia sekarang sudah bertransformasi. Ya, namanya transformasi itu adalah perubahan ke masa depan. Irreversible change, bukan lagi balik ke masa lalu. Masa lalu indah sudah kita kenang sebagai nostalgia yang indah, mantan yang terindah sudah terjadi di masa lalu. Sekarang mari kita lihat ke masa depan terkait dengan collaborative learning. Saudara-saudara sekalian, apa yang penting dalam sebuah pembelajaran atau dikenal sebagai digital learning? Dalam definisi umumnya, pembelajaran itu adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik, sumber belajar, dan sesama peserta didik dalam sebuah lingkungan belajar. Jadi kalau tidak ada interaksi, maka dikatakan tidak ada kegiatan belajar, tidak ada kegiatan pembelajaran. Kenapa interaksi sangat penting? Karena dari interaksi itulah kita mendapatkan feedback. Dengan interaksilah kita mendapatkan umpan balik. Melalui interaksi kita sebenarnya belajar. Apa sih belajar itu? Belajar itu adalah perubahan yang relatif permanen terhadap perilaku dan potensi kita selaku peserta didik. Jadi tidak ada learning tanpa interaction and feedback. Disitulah maka konsep belajar dengan pendidik, dengan peserta didik, dengan sumber belajar adalah suatu keniscayaan dalam sebuah ekosistem pembelajaran. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kolaboratif learning yang perlu ditonjolkan, terutama pasca pandemi ini? Pertama, kolaboratif learning itu tujuannya untuk menghilangkan perasaan terisolasi. Ini banyak orang yang sudah merasa terisolasi, Bapak Ibu. Ya kan? Saya ini kayak ngomong sama layar aja tiap hari begitu kan. Untung ada videonya. Kalau enggak saya nggak tahu nih saya ngomong sama siapa gitu kan ya. Nah, saya merasa menghilangkan perasaan terisolasi. Saya bertanya, Anda menjawab. Saya bertanya, Anda chatting, gitu kan ya. Nah, di situ ada sense of not being alone, ya. Jadi kolaboratif learning itu menghilangkan perasaan terisolasi sehingga hidup menjadi lebih bersemangat. Kedua, manusia itu kan bukan saja makhluk individu. Manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak mungkin manusia bisa mencapai cita-cita atau tujuan hidupnya tanpa berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain. Oleh karena itu, anak-anak kita dari SD, ya kalau perlu dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, harus terbiasa berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Kemudian yang ketiga, kolaborasi itu juga untuk mempercepat kegiatan pembelajaran. Seperti saya misalnya teman-teman, saya itu saya punya keahlian itu di bidang teknologi informasi dan teknologi pendidikan. Itu kecepatan perkembangannya luar biasa. Kalau saya belajar sendiri, saya baca sendiri, nggak akan sempat saya mengejar ketertinggalan itu. Tapi kalau saya berkolaborasi dengan teman-teman saya bisa mendengarkan cerita mereka. Saya bisa mendengarkan pendapat mereka. Saya bisa mendengarkan perspektif mereka. Dan saya belajar dengan jauh lebih cepat. Kan dulu dikata-katanya adalah pengalaman adalah guru yang baik. Bertemu dengan orang-orang yang berpengalaman itu adalah cara belajar yang paling baik dan paling cepat. Kemudian dengan kolaboratif juga membuat proses belajar jadi menarik. Ya,
Apalagi Anda yang dulu masih ingat ya, kalau masih mahasiswa, masih ingat ya waktu mahasiswa. Begitu kerja kelompok, ada yang cantik atau ada yang keren, ada yang cakep gitu ya. Makin termotivasi kita belajar gitu ya. Dengan sharing kita didengarkan. Kita juga mendengarkan pendapat orang lain. Motivasi belajar menjadi meningkat. Kita sedih, ada yang mensupport kita. Kita ragu-ragu, ada yang meyakinkan kita. Itulah kolaborasi. Kemudian kita juga dalam rangka mempersiapkan generasi global. Generasi global itu nggak bisa bekerja sendiri. They have to collaborate with other people. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Sekarang mau kolaborasi sama orang Indonesia, Amerika, Australia, Hong Kong, Jepang, sama. Cuman sama-sama tinggal tekan Zoom, ya nggak? Tinggal berani apa tidak berkolaborasi dengan seluruh pembelajar di seluruh dunia. Betul ya? Kemudian teman-teman sekalian, mempersiapkan kolaborasi itu merupakan sebuah soft skill yang paling penting dan sangat dibutuhkan oleh para pembelajar kita. Kenapa? Karena di dunia sana jejaring ya, membangun kerjasama dengan pihak lain adalah suatu keniscayaan. Kalau anak-anak didik kita tidak terbiasa berkolaborasi dengan orang lain, maka hidupnya akan mengalami kesulitan nanti. Banyak startup yang layu sebelum berkembang karena para makhluk cerdas itu gagal berkolaborasi. Banyak startup yang indah ketika didirikan, berantem di tengah-tengah, pisah, dan akhirnya tidak menjadi apa-apa. Kolaborasi juga memiliki positifnya manfaat menciptakan suasana belajar yang lebih kreatif. Dan yang penting, mempersiapkan generasi yang hebat, generasi yang matang. Orang bijaksana mengatakan, dalam setiap krisis, pasti akan keluar generasi yang cemerlang. Sejauh generasi tersebut bisa bertahan dalam krisis. Jadi saya tidak setuju bagi orang yang mengatakan bahwa di masa krisis ini kita kehilangan satu generasi. Tidak bagi saya. Kalau kita benar cara melakukan proses pendidikannya, kita benar cara menyelenggarakan proses pembelajarannya, justru akan lahir generasi-generasi yang tangguh karena mereka bisa survive belajar dalam kondisi krisis. Nah, itu pendapat saya terkait dengan tantangan pandemi pada hari ini. Nah, tadi saya katakan, apa yang sebenarnya kita dapatkan melalui digital collaborative learning? Ketika kita melakukan proses pembelajaran yang berbasis online collaborative learning, itu kita belajar memecahkan masalah bersama. Banyak sekali masalah-masalah yang ketika kita sendiri mencoba mencari solusinya tidak ketemu. Tapi ketika kita bertiga, berempat, berlima, baru kita bisa diskusi dan menemukan solusi terbaik. Dengan collaborative learning, kita belajar satu soft skill yang paling hebat, yaitu apa? Berempati dengan orang lain. Banyak orang cerdas yang tidak bisa menggunakan kecerdasannya, sehingga hidupnya menjadi sulit. Berempati pada kondisi orang lain merupakan salah satu cara jika Anda ingin sukses. Bekerja berkolaborasi ternyata juga lebih efektif dan efisien. Sendirian saya mengerjakan baru 3 jam selesai. Begitu saya berkolaborasi dengan orang lain, 10 menit selesai. Kenapa? Karena beberapa pikiran menjadi satu. Diskusi melahirkan banyak solusi. Tidak ada yang namanya api, ada api kalau tidak ada dua kayu saling bersilang. Tidak akan ada api kalau tidak ada dua batu saling bergesekan. Disitulah gunanya kolaborasi. Dan tidak hanya itu, ketika kita berkolaborasi, satu orang tambah satu orang bisa keluar 5 solusi. 2 tambah 2 belum tentu 4 dalam berkolaborasi. 2 tambah 2 bisa menjadi 100. Kenapa? Karena permutasi dari pemikiran-pemikiran yang berbeda melahirkan solusi-solusi yang luar biasa banyaknya.
belajar juga lebih cepat. Ya, di samping itu kita bisa sharing sumber daya. Saya tidak punya buku X, teman saya punya buku, saya sharing. Saya tidak punya aplikasi Y, teman saya punya aplikasi itu, bisa saling sharing dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman sekalian, bekerja dalam lingkungan kolaborasi itu tidak sekedar Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas, tetapi Anda belajar berempati, Anda belajar sesuatu yang baru. Teman-teman sekalian, jika Anda ingin bertanya di tengah-tengah, silakan di chatting. Nanti saya akan jawab pasti pertanyaan Anda sejauh ada waktunya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke collaborative learning yang engaging itu seperti apa. Banyak sekolah-sekolah yang melakukan collaborative learning tetapi membosankan bagi siswanya. Atau bolak-balik collaborative learning sehingga siswanya tidak termotivasi lagi. Nah, dalam konteks online collaborative learning, Anda harus belajar satu ilmu yang namanya cybergogi. Bahasa Inggrisnya cybergogi, yaitu pedagogi cyber. Ilmu dan seni menyelenggarakan proses belajar mengajar di lingkungan online. Tidak sama belajar dalam fisik dipindahin ke online. Tidak sama, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau tatapan fisik mau 4 jam natap gurunya, saya tidak pernah lelah. Tapi 30 menit natap Zoom, waduh, mata pedas, kuping udah perih, belum pantat ambeien kalau 4 jam sehari harus selalu menggunakan Zoom. Harus ada cara lain. Coba contohnya nih, apa itu cybergogi? Teman-teman, tolong chattingkan ke saya, sekaligus ngaku ya, di layar Anda ini, selain ada saya, ada layar siapa lagi? Ada WA, email, ayo ngaku. Netflix, chatting, Instagram, Facebook, ayo saya tunggu di chattingan. Ayo. Ayo, selain saya ada siapa? Saya tunggu di chattingan. Tuh Pak Untung bilang ada WA. Pak Lukman, lihat website. Tuh bayangin. Bu Hilga, ada YouTube di sebelah saya. Bayangin, jangan-jangan saya di mute. Ya, ada Trello, Masya Allah. Ada WA sama email tuh, Pak Agus ada WA sama email. Ya, Pak Gede Made buka classroom. Bahkan hari Sabtu kemarin saya ngajar ada yang sambil kondangan, tuh kondangan online, tuh kan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya. Nah, jangan GR. Jangan kalau Anda ngajar, Anda berpikiran peserta didik Anda cuma akan membuka satu layar saja. Hehehe, jangan GR. Anak-anak peserta didik buka 3 layar, 4 layar, 6 layar, gitu kan ya. Begitu Anda membosankan, dia pindah ke Instagram, dia pindah ke Facebook, dan lain sebagainya. Nah, Anda memerlukan yang namanya cybergogi. Bagaimana bisa memenangkan screen ketika Anda sedang melakukan proses pembelajaran online. Disitulah pentingnya sejumlah hal. Learning content dan konteks sangat perlu. Anak saya baru diajarin sama gurunya hukum Newton. Sumpah sampai sekarang anak saya nggak ngerti apa itu hukum Newton. Untuk apa? Apa hubungannya dengan kehidupan saya sehari-hari? Karena gurunya tidak bisa memberikan contoh yang kontekstual. Model learning juga. Kebanyakan semua pakai Zoom 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nggak ada yang menggunakan breakout. Yang namanya student center learning, studentnya harus lebih banyak bicara dari gurunya. Mahasiswanya harus lebih banyak beraktivitas dari dosennya. Learning management system harus lebih banyak dipakai dari sinkronus seperti ini. Nah, hal-hal semacam itu harus dimiliki oleh kita yang ingin terjun ke dalam dunia online collaborative learning. Anda harus menghasilkan pertanyaan yang bersifat dilematik atau paradoksial. Jadi memberikan tugas-tugas yang jawabannya apapun benar atau apapun salah. Saya kasih contoh. Teman-teman sekalian, Robin Hood mengambil harta dari orang-orang jahat. Kalau dia curi harta orang-orang jahat,
kemudian dia berikan kepada rakyat miskin. Itu Robin Hood masuk surga atau neraka ya Bapak Ibu ya? Ditunggu jawabannya di chatting. Nah, ayo. Itu Robin Hood masuk surga atau masuk neraka tuh? Nah, atau kalau hukum, dia kena perdata atau pidana. Ah, tuh ada yang bilang masuk surga, ada yang bilang masuk neraka, ada yang bilang tergantung niat Pak, gitu kan ya. Nah, ini kan jawabannya macam-macam. Nah, dalam collaborative learning Anda harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dilematis seperti ini. Supaya mereka berkolaborasi, supaya mereka berdiskusi. Nah, sekarang saya tanya, Anda pengen harga beras mahal atau murah? Ayo jawab di chattingan. Anda pengen harga beras mahal atau murah? Ayo kalau ada mahasiswa, anak SMA, dosen, guru. Ayo jawab. Oh, kalau Anda ingin beras murah, berarti Anda tidak membela petani ya. Sampai kapan petaninya bisa kaya kalau semua mau beli beras yang murah? Nah, tapi kalau Anda bilang beras maunya apa? Mahal. Saya akan bilang, berarti Anda tidak membela masyarakat Indonesia dong. Kalau mahal, siapa yang bisa menikmati beras? Ini adalah contoh pertanyaan paradoksial yang harus Anda temukan jika ingin membuat pembelajaran kolaboratif itu rame dan menyenangkan. Nah, kan ada yang jawaban mahal, ada yang jawaban murah. Ini di chattingan aja kita sudah bisa berdiskusi banyak sekali. Pak Indra Irmawan bilang, mahal nggak apa-apa, asal gaji warga meningkat sesuai Pak. Bagus, gitu kan, keren kan, ada pemikiran baru. Yang penting rata harganya seluruh Indonesia, kata Pak Nyoman. Ya, kemudian saya pengen petani makmur Pak, kata Mas Dade. Nah, ya kan? Kemudian Pak Saiful Arif pengen harga stabil. Nah, itulah. Berikan sesuatu yang jawabannya banyak. Lah kalau kolaborasi jawabannya gampang, mereka tidak akan berdiskusi. Jangan tanya siapa presiden kita yang ketiga. Ya semua tahulah Pak Habibie. Tapi tanyalah, menurut Anda, kira-kira siapa Presiden Republik Indonesia yang ke-10? Nah, silakan berdiskusi. Ya, Pak Jokowi yang ke-7 kan? Siapa Presiden Indonesia yang ke-10? Silakan berdiskusi. Nah, jadi hal-hal semacam itu tuh namanya adalah dilemmatic and paradoxical problems. Kemudian gunakan gamification, gunakan multimedia, gunakan relative tools dan teknologi. Ada Kahoot, ada apa tuh? Ada Mentimeter, ada quizzes, ya, ada Moodle, banyak, pakai semua itu fitur-fiturnya untuk membuat collaborative learning menjadi lebih menarik, teman-teman. Ya, nah, bagaimana cara membuat digital collaborative learning? Paling tidak melalui dua cara. Cara sinkronus dan cara asinkronus. Sekarang ini adalah contoh learning bersama secara sinkronus. Saya tidak menyalakan semua mikrofon Anda, nanti rame. Tetapi saya bertanya, Anda menjawab secara chattingan pada saat yang sama. Artinya kita sekarang sedang dalam synchronous mode. Ya, kita bisa lewat virtual meeting, kita bisa lewat group chatting, kita bisa lewat real time virtual reality. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya, jadi model sinkronus kalau saya bicara pada saat yang sama dengan Anda belajar. Jadi kita sekarang ini sedang melakukan synchronous learning. Tapi ada juga yang sifatnya asynchronous learning. Apa itu? Belajarnya dalam grup tapi nggak sama-sama. Contohnya lewat WA. WA kan nggak langsung kita jawab ya, WA grup. Nanti sore baru kita jawab grupnya. Atau pakai mailing list. Ya kan, mailing list, kita ikut sebuah mailing list. Kita jawabnya kan belakangan gitu kan ya. Tunggu. Atau kita membuat groupware. Termasuk di learning management system. Di modul itu kan ada forum, ada discussion gitu kan ya. Nah, Anda bisa menggunakan itu untuk dipakai kapan saja. Collaborative learning. Nah, jadi bisa modelnya sinkronus, bisa modelnya asinkronus. Tuh, Pak Didik bilang,
Waduh, jadul Pak, mailing list. Ya itu jadul, memang mailing list itu yang paling awal gitu ya. Mailing list mungkin pertama tuh ya. Mailing list itu adalah bagian dari contoh grup where. Sekarang pakai WA semua, ada WA group gitu katanya ya. Nah, Pak Poltak butar-butar sudah nanya, bagaimana kita melakukan collaborative learning untuk SMK Pak, yang lebih banyak membutuhkan praktek secara langsung. Nanti di akhir akan saya jelaskan untuk praktek-praktek SMK ya. Nah, terus apakah value dari edutech atau teknologi for education? Teknologi dalam pendidikan tujuannya adalah semua peralatan canggih itu untuk memfasilitasi dan mendukung proses pembelajaran yang telah dirancang atau instructional design, agar mereka yang terlibat dalam collaborative learning benar-benar merasa belajar dan memperoleh sesuatu. Tahu dari mana collaborative learning yang kita lakukan itu berhasil apa tidak? Setelah mereka bertemu, setiap anak bilang, saya dapat ilmu baru. Saya dapat sesuatu yang baru. Itu artinya collaborative learning kita berhasil. Kenapa? Karena sekarang itu dengan Merdeka Belajar, model delivery pembelajaran sudah berbeda-beda. Ada yang menggunakan project-based learning, ada yang menggunakan problem-based learning, ada yang menggunakan pendekatan konstruktivism, bahkan ada yang menggunakan pendekatan cybernetics, ya, ada yang mencoba menggunakan pendekatan sosial. Dan banyak orang yang bertanya bagaimana caranya pendidikan karakter pada saat pandemi. Jangan salah Bapak Ibu, collaborative learning itu salah satu model yang bisa dipakai untuk mendidik karakter anak-anak. Kenapa? Karena dalam collaborative learning mereka harus belajar mendengarkan pendapat orang lain. Mereka harus belajar menghargai pendapat orang lain. Mereka juga belajar untuk berpendapat. Mereka belajar menggunakan kata-kata yang baik agar tidak menyinggung teman satu kelompoknya di dalam collaborative learning. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan digital collaborative learning, sekali merengkuh dayung, beberapa pulau terlalui, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kita bicara dengan PC Man, gitu kan ya, di mana bagaimana dunia pembelajaran dikawinkan dengan teknologi, maka Anda harus memilih teknologi yang tepat. Seperti apa teknologi yang tepat? Pertama, fitur-fitur dari hardware, software, program, aplikasi, atau device apapun harus benar-benar memiliki fungsi yang sesuai dengan kebutuhan belajar atau proses pembelajaran. Fitur-fitur harus banyak utility features, apalagi untuk collaborative learning. Untuk collaborative learning Anda perlu software untuk mencatat, untuk merekam, untuk voting, untuk melakukan brainstorming, ya, banyak sekali yang Anda butuhkan. Kemudian teknologi tersebut harus bisa membantu kita menyediakan model komunikasi yang sinkronus maupun asinkronus. Karena belajar itu 24 jam sehari, teman-teman. Kemudian, teknologi yang bagus juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa memilih dia pengen pakai apa menggunakannya. Indonesia ini heterogen, masalahnya heterogen, solusinya juga harus heterogen. Jadi mau pakai handphone bisa, mau pakai notebook bisa, mau pakai komputer bisa, mau pakai komputer tapi offline juga bisa. Kalau perlu untuk yang internet lambat pun bisa. Jadi teknologi yang baik harus bisa omni-channel. Memberikan kesempatan peserta didik dengan device-nya yang berbeda-beda untuk bisa belajar dengan basis teknologi tersebut. Dan berikutnya adalah teknologi yang dipakai harus mudah navigasinya. Harus membuat kita senang berkomunikasi dan berinteraksi. Ya,
Kebanyakan teknologi itu waktu dipakai kolaboratif orang tidak mau nyalain video. Alasannya macam-macam. Ya mulai dari alasannya kuotanya habislah dan lain sebagainya. Padahal saya tahu alasannya apa. Karena mereka memang pengen santai aja, pengen ditutup, mungkin nggak dengerin orang ngomong, gitu kan? Nah, jadi nanti PCMag ini akan mendapatkan sertifikat dari saya, sertifikat tambahan. Yang nggak ada namanya di chattingan, nggak akan saya kasih sertifikat. Nah, sederhana aja. Jadi, saya hanya akan memberikan sertifikat khusus kepada Pak Poni, kepada Pak Nyoman. Udah, 2 itu aja. Karena cuma 2 itu yang nyalain videonya. Sederhana. Jadi, Pak Nyoman dan Pak Poni, Ibu Hilga juga. Bu Hilga dapat khusus dari saya sertifikat tambahan. Ya, nah udah cuman ada 4 orang. Pak Yopi, ya Pak Yopi juga dapat. Nah, ini kan direkam ya. Jadi denger nih, Pak Yopi, Pak Nyoman, Pak Poni, Bu Hilga, nyala lagi. Bu Kumairo, nah dapat juga aplikasi dari saya. Nah, tiba-tiba nyala semua. Nah, itu namanya pedagogi cyber, teman-teman sekalian. Kita harus pintar-pintar ngomong supaya video nyala semua. Saya ngomong sama anak-anak saya itu kalau saya ngajar SMA atau saya ngajar di kuliah, Pak Poni. Saya bilang begini, silakan matiin video nggak apa-apa. Saya hormat dengan Anda karena mungkin kuota atau hubungan internet jelek. Tapi setiap kali ketemu saya akan ngambil nilai. Saya akan tanya secara random. Dan yang saya tanya adalah yang videonya mati. Tiba-tiba nyala semua satu kelas, Pak Poni. Sampai akhir itu tadi karena takut ditanya. Nah, itu Pak Untung Wahyudi juga udah mulai ketawa. Pak Dimas Tobat. Bahkan luar biasa Pak Gerlian Manu yang ada di mobil pun dinyalakan. Supaya dapat sertifikat tanda tangan khusus dari saya. Bahkan Pak Trasindo Murni Perkasa. Wow, itu perusahaannya ya. Yang lagi pakai topi proyek sambil belajar. Itu hebat. Bekerja sambil belajar. Bapak Ibu sekalian, itulah caranya namanya cybergogi. Tiba-tiba semua chatting, ya nggak? Nah, jadi teman-teman sekalian, tenang saja. Saya tambahin sertifikatnya nanti ya. Pokoknya hubungi saya nanti. Saya kasih semua yang ada di chattingan dan yang videonya nyala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, match the technology dengan desired learning outcome. Carilah teknologi yang selaras dengan tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan. Waktu saya tinggal 2 menit karena saya nyetel timer. Ini salah satu teknologi timer supaya saya tidak mengambil waktu pembicara yang lain. Saya akan menggunakan waktu 1,5 menit ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana dengan kampus-kampus atau sekolah-sekolah vokasi seperti SMK dan lain sebagainya. Saya melihat begitu banyak terobosan yang dilakukan sekolah-sekolah hebat yang berpikiran terbuka dan mau kolaborasi. Tahu apa contohnya? Ada satu sekolah, Pak Poni, yang alat-alat praktikum fisikanya ditaruh di dalam koper, Pak. Kemudian di dalam koper itu ditaruh alat-alat fisika ditambah buku panduan. Ada koper satu lagi, isinya adalah peralatan kimia tambah buku panduan. Tahu kopernya diapain? Kopernya diputar keliling ke peserta didiknya. Pakai Gojek tuh, kurang apa sih mereka itu kreatifnya. Karena mereka berpikir anak-anak harus belajar. Itu kalau alat-alat praktikumnya kecil-kecil. Kalau alat praktikumnya gede-gede bagaimana? Nah, kalau gede-gede, mereka kerjasama dulu sama task force-nya, task force-nya COVID. Ya, terutama yang sudah tidak lagi PPKM-nya udah PPKM 1 atau 2 gitu kan ya. Kan syaratnya pemerintah pusat oke, pemerintah daerah oke, orang tua oke, kemudian satuan pendidikannya oke. Itu pun maka mereka batasi. Apa itu batasinya? Sekali masuk laboratorium hanya boleh 3 orang. Tetapi laboratoriumnya dibuka 24 jam. Nah, setelah 3 orang masuk, keluar semprot-semprot. 3 orang masuk, keluar semprot-semprot. Tentu saja yang masuk itu harus dicek,
dicek suhu tubuh dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah saya tidak melihat caranya. Karena caranya ada 1001 cara untuk bisa melakukan praktikum. Tapi yang saya lihat adalah semangatnya, passionnya. Bahwa saya harus menemukan cara agar sekolah bisa ada di rumah. Agar kampus bisa ada di rumah. Agar guru dan dosen ada di rumah. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain selain memanfaatkan teknologi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam sehat untuk Anda semua. Semoga semua perjalanan karya Anda berhasil dengan baik. Saya punya satu moto untuk pandemi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan Bapak Ibu sekalian. Tapi sebagai seorang pendidik, kita harus selalu berpikir, prepare for the worst, but we pray for the best. Kita harus mempersiapkan diri untuk kondisi terburuk sambil berdoa agar pandemi cepat berlalu. Mari kita pakai energi kita untuk membuat strategi pembelajaran yang baru di era new normal. Yang lalu-lalu sudah indah pada waktunya, kita syukuri sebagai nostalgia yang luar biasa. Mari kita sambut new normal dengan strategi dan